Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mufid TV Official, khususnya para santri program Mufid Islamic Academy, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Telah hadir bersama kita Ustadzuna Muflis Safitra Hafizahullah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Muflih, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan intisari Hilyah Thalibil Ilmi dan sekarang kita akan bahas mudaroh dan tidak mudahanah. Dua hal yang sebagian orang tidak bisa membedakan antara mudaroh dan mudahanah. Bahkan di sebagian ustadz ada yang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan penerapan mudaroh dan mudahanah. Ya. Dan ini bab yang sangat penting. Nanti kita akan baca apa itu mudaroh dan apa itu mudahanah. Silakan. Poin ke-46, mudaroh tidak mudahanah. Mudahanah adalah akhlak yang hina. Tidak seperti mudaroh, jangan campur aduk keduanya. Mudahanah ini membawamu kepada budaya orang munafik terang-terangan dan itulah yang akan mencoreng agamamu. Coba baca dulu catatan kaki nomor 82. Mudaroh itu sikap toleransi dalam hal mubah dan berlemah lembut dalam menghadapi orang yang awam atau jahil atau tidak menyadari maksiat yang dilakukannya, sembari menunggu kesempatan untuk meluruskannya. Adapun mudahanah adalah toleransi dalam hal yang haram dan berlemah lembut kepada orang fasik yang bermaksiat terang-terangan tanpa mengingkarinya, meskipun sekedar mengingkari dalam hati. Contoh mudaroh, bertutur kata yang lembut kepada orang tua yang melakukan syirik agar nasihatnya diterima. Contoh mudahanah, ikut-ikutan acara syirik atau bid'ah di masyarakat agar disenangi, dianggap orang yang toleran, atau agar diangkat jadi pemimpin. Kalau kita baca di catatan kaki tadi, di Umdatul Qari disebutkan, mudaroh itu toleransi dalam hal yang mubah, lemah lembut dalam menghadapi orang awam atau jahil, atau yang tidak menyadari kemaksiatan yang dilakukannya. Kita lemah lembut sama dia, sembari menunggu kesempatan untuk meluruskannya. Sedangkan mudahanah itu toleransi dalam hal yang haram, lemah lembut kepada orang yang fasik terang-terangan, tapi tidak mengingkari. Meskipun sekedar mengingkari dalam hati pun tidak. Antum kuliah dulu ngekos nggak? Tidak. Oh, di rumah ya. Di rumah. Oke lah, dengan tetangga. Kan mungkin ada simbok yang tidak berjilbab. Ibu-ibu dekat rumah yang mungkin dia tidak berjilbab. Kita kan nggak tiba-tiba ndakwahi dia, "Mbok, berjilbab. Haram ini. Buka aurat, berdosa, sampean bisa masuk neraka." Nah, kalau seperti itu kan kasar. Tidak mengerti penempatan waktu, kata-kata. Tapi kalau kita kadang menegur, "Misi ya mbok," ya, karena mboknya depan rumahnya. Ingat waktu kita sepedaan? Kan kita lewati mbok-mbok duduk. Terus kita bilang, "Permisi mbah." Ya. Dia nggak berjilbab misalnya. Nah, itu termasuk namanya mudaroh. Yaitu lemah lembut kepada orang yang sebenarnya bisa jadi menjadi objek dakwah kita, ya, dengan menunggu mungkin ada kesempatan untuk bisa mendakwahinya. Beda halnya dengan mudahanah. Kalau kita bisa bilang manis muka. Manis muka tapi
eee, kepada orang yang sejatinya perbuatannya adalah sesuatu yang harus diingkari. Contoh di masyarakat ada orang melakukan upacara kemusyrikan atau paling tidak acaranya bid'ah. Sesuatu yang tidak dituntunkan dalam agama, tidak ada sunnah, meskipun Nabi sanggup untuk melakukannya, Nabi tidak mau karena memang tidak ada ajarannya. Ya, dilakukan di masyarakat, lalu supaya kita bisa diterima di kalangan masyarakat, kita ikut-ikutan duduk di situ. Kita hadir, ditanya, itu kan acara syirik. Kita bilang ya nggak apa-apa, itu kan ada perbedaan pendapat. Udah itu kan toleransi aja. Ya udahlah kita saling menghormati. Padahal itu sesuatu yang dalam agama kita adalah sesuatu yang haram. Itulah tadi di awal saya mengatakan sebagian ustadz ada yang tidak bisa membedakan mana mudaroh, mana mudahana. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat, sebagian dai, sebagian ustadz atau orang yang berilmu dalam masalah agama, mereka terjerumus dan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan toleransi. Contoh yang lain, di masyarakat ada upacara atau peringatan hari besar, kemudian ada dangdutan. Di situ ada biduan perempuan. Lalu ada acara misalnya upacara pembukaan. Lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada tausiyah. Setelah itu dangdutan. Kalau orang yang betul-betul dalam mengemban ilmu agama, dia tidak akan mau yang seperti itu. Karena mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Antara yang taat dengan yang maksiat. Nah, sebagian orang atas nama toleransi, atas nama saling menghormati, mereka mau untuk datang di tempat-tempat seperti itu. Dan terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Ada contoh yang lain. Kalau kita di keluarga, mungkin dalam pertemuan-pertemuan keluarga dengan sepupu, saat pernikahan saudara, kan ada sebagian keluarga kita yang mungkin datang tanpa jilbab, kumisnya panjang, jenggotnya dipotong. Dalam acara pernikahan keluar pergi merokok, ya kan? Atau malah ya nyumbang lagu ceritanya, nyewa elektron nyumbang lagu. Apa iya kita di situ di pernikahan orang tiba-tiba ambil mic terus kita bilang kakak-kakak ya yang tidak berjilbab ini berdosa. Itu yang di luar yang ngerokok itu berdosa itu. Ini juga yang nyumbang lagu. Elektronnya juga. Ini mbaknya ini pakai rok sepaha nih. Ya. Kan tidak tempatnya, tidak waktunya. Tapi waktu kita datang mau ndama kita, Kak, Assalamualaikum Kak. Gimana Kak, kabar sehat? Salaman, mungkin pelukan. Ya, dalam kondisi non pandemi ya. Kemudian dengan kakak sepupu yang perempuan yang dia sudah tua, kita masih waktu kita kecil dia yang gendong kita gini, Kak, Assalamualaikum Kak, gitu. Tidak bersalaman. Sambil menunggu siapa tahu ada kesempatan, misalnya ada kematian. Salah satu saudara, terus kita di situ berceramah. Ya, mengingatkan kepada kematian sambil baru kemudian sehingga kakak-kakak mungkin yang belum berjilbab, apakah kita menunggu kematian datang juga baru kemudian kita mau tobat. Nah, ada waktunya baru menyampaikan apa? Dakwah. Gitu. Itu namanya mudaroh. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman yang dirahmati Allah, bedakan mudaroh dengan mudahana. Mudaroh itu kita berlemah lembut kepada orang yang mungkin awam, jahil, atau mengerjakan maksiat tapi tidak mengetahui hukumnya. Kalau nanti dapat kesempatan, dia nanya kah? Atau ada timing yang pas kah dalam sebuah acara atau sebuah kesempatan, baru kemudian kita dakwahi. Dan itu berbeda dengan mudahana, di mana mudahana itu adalah ada acara, jelas-jelas mungkar, syirik, minimal bid'ah atau maksiat, kemudian kita ikut-ikutan di situ atas nama toleransi dan saling menghormati. Lanjut ke 47. Poin 47. Gila buku. Semakin gila seseorang dalam menuntut ilmu,
Semakin gila ia mengoleksi buku secara selektif. Cari buku-buku paling dasar dan induk. Ketahuilah bahwa punya satu buku tidak bermakna mencukupkan diri dari buku yang lain. Jangan memenuhi perpustakaanmu dan merusak pemikiranmu dengan buku-buku sampah, apalagi buku-buku karya ahli bid'ah, karena itu adalah penyakit mematikan. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita disuruh untuk mengoleksi buku. Saya katakan meskipun belum dibaca. Seringkali kita misalnya datang ke pameran buku, ada buku-buku yang penting, kebetulan ada diskon, kita beli dulu meskipun belum dibaca. Karena bisa jadi ada satu kesempatan kita membutuhkannya baru kemudian kita baca. Contoh, buku ensiklopedia Salat, Shahih Fiqh Sunnah yang berapa jilidnya. Ada kalanya kita beli, kemudian kita hanya koleksi di lemari. Someday kita butuh melihat hukum, baru kemudian kita buka. Tidak apa-apa. Ketimbang tidak punya buku sama sekali. Jadi belilah buku, koleksi yang penting-penting, mulai dari yang tipis-tipis sampai yang tebal-tebal, meskipun belum langsung dibaca. Tadi juga diperingatkan bahwa jangan mencukupkan diri hanya dengan satu buku pada sebuah masalah. Misalnya masalah sholat, hanya membeli buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani. Beli juga karya Syekh Jibrin. Beli juga karya Syekh bin Baz. Atau tadi ensiklopedia sholat atau Shahih Fiqh Sunnah. Di mana kita bisa mencari referensi yang lain agar tidak terpatok pada satu buku saja. Bisa jadi ada satu masalah dibahas di sini dan tidak dibahas di situ. Bisa jadi di sini ada sesuatu yang dibahas dan tidak ada di sini. Kita bisa saling melengkapi. Jangan juga memenuhi perpustakaan dengan buku-buku sampah. Seperti buku-buku yang tidak ada manfaatnya. Ya. Buku-buku tentang cerita penyihir misalnya. Tidak ada manfaatnya untuk kita baca. Begitu juga buku-bukunya ahli bid'ah. Ya, misalnya saya waktu kecil dulu ceritanya pernah ke shopping Jogja. Ya, tempat antum ya. Ceritanya ingin menghadiahkan bapak oleh-oleh gitu. Buku. Nah, pas tak baca, oh ini bagus nih. Amalkan zikir ini dan ini, nanti bisa dapat wangsit ini dan itu. Pakai daun ini, terus daging anu, bunga ini dicampur, nanti bisa dipakai buat dapatkan harta di mana gitu. Tak beli. Pas pulang bapak bilang, nak, kamu beli buku apa ini? Ini pak, biar nih dapat harta, dapat wangsit macam-macam gitu kan. Kata bapak, ini namanya bid'ah. Ini nggak ada tuntunannya, zikir-zikir begini lalu nanti bisa dapat harta ini dan itu. Nah, ini bisa jadi syirik ini. Gitu. Tapi yang nulis Kiai Haji anu pak, ya, siapa nih orangnya kita nggak ngerti. Ya, tidak setiap buku kita konsumsi. Gitu. Nah, buku-buku yang seperti itu tidak boleh kita koleksi. Ya. Lanjut 48. Poin 48. Nilai perpustakaanmu. Hendaknya buku-buku yang jadi koleksimu adalah buku-buku yang disusun dengan metode pendalilan yang benar, pemahaman mendetail terhadap ilat atau sebab munculnya sebuah hukum dan kajian yang dalam terhadap berbagai permasalahan yang butuh dibedah rahasianya. Di antara buku-buku seperti ini adalah karya dua syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah. Demikian pula buku-buku Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah, Ibnu Qudamah wafat tahun 620 Hijriah, An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah, Az-Zahabi wafat tahun 748 Hijriah, Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah, Ibnu Rajab wafat tahun 795 Hijriah, Ibnu Hajar wafat tahun 852 Hijriah, Asy-Syaukani wafat tahun 1250 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab wafat tahun 1206 Hijriah, As-San'ani wafat tahun 1182 Hijriah, Siddiq Hasan Khan wafat tahun 1307 Hijriah, Muhammad Amin Asy-Syankiti wafat tahun 1393 Hijriah, dan lain-lain.
Perpustakaan kita akan semakin bernilai bila buku-buku yang dikoleksi di dalamnya juga yang bernilai dan bermanfaat. Disebutkan di sini buku yang harusnya dipunya itu adalah yang metode pendalilannya benar, pemahamannya mendetail, ya, dan mengerti soal illat atau sebab munculnya sebuah hukum. Ya. Contohnya kalau di buku yang dibahas ini adalah kitab-kitabnya Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu juga Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Rajab dan lain-lain. Adapun kita di zaman sekarang mungkin untuk mengoleksi buku-buku Ibnu Taimiyah itu sebagian orang merasa terlalu berat ketika membacanya. Di luar dari biayanya. Karena memang Majmu' Fatawa saja itu berjilid-jilid. Ya, dan untuk mengeluarkan uang mungkin sebagian penuntut ilmu di negeri kita tidak sanggup. Begitu juga yang saya sebutkan tadi, mungkin bahasanya itu berat. Ya, karena memang beda bahasa ulama dahulu dengan ulama kekinian. Tapi setidak-tidaknya jangan juga tidak memiliki buku ulama sama sekali. Itulah kenapa juga di MIA saya sering bilang di Mufid Islamic Academy kita maunya membahas kitab-kitab para ulama. Supaya apa? Teman-teman dalam belajar itu punya sandaran yang kuat. Bahwa kita menggunakan kitab-kitab para ulama. Oh, saya pernah belajar Hilyat Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Saya pernah belajar Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah mengkaji buku wudu yang dikompilasi dari kitab para ulama. Dan itu akan sangat lebih kuat, lebih terpercaya dari sisi penyandaran ilmu ketimbang misalnya saya telah belajar sholat karya Ustadz Mufli. Ustadz Mufli kok sopo gitu kan. Dari keilmuannya sejauh apa untuk bisa mengarang buku sendiri. Ya. Maka kita menggunakan kitab-kitab para ulama yang kita yakin mumpuni dari sisi keilmuan. Contoh yang perlu untuk dikoleksi adalah tadi Hilyat Thalibil Ilmi. Kebetulan di depan kita ada buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian ini ensiklopedi sholat atau Sholatul Mukmin. Tadi saya sempat sebutkan Shahih Fiqh Sunnah, Arba'in An-Nawawiyah. Adapun tafsir kita bisa beli tafsir Ibnu Katsir, dan kalau bisa tafsir yang sudah ada penyaringan dari hadis-hadis yang mungkin tidak sahih menurut sebagian ulama. Ya, dan di Indonesia sudah banyak dicetak. Ya. Nah, 49. Poin 49. Cara bergaul dengan buku. Engkau mungkin kesulitan memahami sebuah buku sebelum memahami istilah-istilah yang dipakai penulisnya. Banyak buku yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai di bagian pendahuluan. Karena itu, bacalah sebuah buku dengan membaca pendahuluannya. Jika engkau mendapatkan sebuah buku, jangan langsung engkau masukkan ke perpustakaan sebelum membacanya sekilas. Misalnya, membaca sinopsis, sampul belakang. Membaca bagian pendahuluan, daftar isi, dan bab-bab yang tercakup di dalamnya. Sekalipun engkau memasukkannya ke lemari perpustakaan sesuai katalognya, bisa jadi telah berlalu waktu yang lama. Engkau belum juga membacanya. Cara di atas terbukti bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ya. Cara bergaul kita dengan buku adalah pertama kalau beli buku jangan langsung membaca intinya. Tapi baca dulu di bagian pendahuluan. Seringkali orang beli buku, dia merasa pendahuluan itu tidak penting. Padahal bisa jadi pendahuluan itu meng-guide dia, memberikan arahan dalam membaca. Contoh di buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syekh Shalih bin Fauzan. Buku tersebut di bagian pendahuluan saya sebutkan bahwa buku ini adalah terjemah tapi sambil meringkas. Jadi hal-hal yang terulang-ulang dalam buku tersebut itu saya cukupkan satu saja, satu tempat. Karena bisa jadi ada orang membaca buku ini lalu membandingkan dengan kitab aslinya. Dan ketika dia membandingkan dengan kitab aslinya, loh kok nggak sama? Bagian ini dengan kitab aslinya, kok hilang paragrafnya? Ya. Padahal sudah disebutkan di bagian pendahuluan, saya menerjemah sambil meringkas.
Jadi hal-hal yang mungkin sudah disebutkan pada poin sebelumnya tidak disebutkan lagi bila saya temukan pada halaman-halaman setelahnya gitu. Dan itu kalau dia baca di pendahuluan dia akan paham. Ya. Begitu juga misalnya dia cari di buku sini atau di buku Intisari inilah. Ya. Dia lihat menerima apa yang Allah beri. Ada garis datar PENT, pen. Maksudnya, nah kalau dia baca di bagian awal, bisa jadi saya sebutkan saya memberikan catatan kaki atau memberikan penjelasannya bagi perkara-perkara yang penting yang disebutkan di dalam buku dengan menggunakan pen. Artinya itu adalah perkataan penerjemah di dalam kurung atau diletakkan di catatan kaki. Karena bisa jadi di kitab yang asli dia merujuk, dia memberikan catatan kaki yang ternyata catatan kaki itu ketika dirujuk di kitab yang dia jadikan rujukan ternyata tidak ada atau beda halamannya. Begitu. Seperti kalau kita baca buku ini, ya, ada sempat saya sebutkan penulis mengatakan kalimat tersebut dia dapatkan di kitab anu. Waktu saya cari di kitab tersebut tidak ada, tapi di kitab yang ditulis oleh penulis yang sama, tapi kitabnya berbeda, paham ya? Berbeda di karyanya yang lain, gitu. Jadi kalau kita baca buku sebaiknya baca dulu pendahuluannya. Begitu juga kalau kita terlanjur beli buku baru dan kita belum sempat untuk bacanya, paling tidak kita baca ini sampul belakang. Ya, sinopsisnya kita lihat. Nah, lalu kemudian masukkan di perpustakaan. Supaya apa? Mungkin suatu hari kita membutuhkan sebuah masalah gitu ya. Kita bilang, ini dapat di mana ya masalah ini? Oh iya, saya pernah baca di bagian cover belakang. Atau saya baca di daftar isi. Seperti yang ada di buku itu. Cari di buku yang dulu kita beli, kita baca belakangnya saja lalu kita masukkan. Ya. Terakhir, poin ke 50. Poin 50. Minimalisir tulisan yang tidak jelas. Jika engkau menulis, minimalisir tulisan-tulisan yang tidak jelas dengan cara 1. Font atau mode teks yang jelas. Ya. Jika engkau menulis, tulisnya dengan mode atau font yang jelas. Ya misalnya A begini atau A begini. Ya, ada sebagian orang kan kalau nulis gak jelas. Ya. Jadi kalau kita nulis ya yang jelas. Jangan katakan oh ini font saya. Font saya pribadi begini modelnya, acakadul gitu. Tulis dengan tulisan yang jelas. Terus 2. Jika menulis tulisan Arab, sesuaikan dengan kaidahnya. Ya, ada sebagian orang kalau menulis Arab kita nggak jelas ini khot apa gitu. Jadi kalau dibaca susah. 3. Perjelas titik. Ya, karena kalau titik itu intonasi turun. Kalau koma itu intonasinya gantung. Kalau tidak ada titik, tidak ada koma, kita bingung ada kelanjutannya atau tidak. 4. Jika menulis tulisan Arab, berikan harokat yang perlu diharokati. Ya, karena ada perbedaan makna antara dhammah, kasroh, dan fathah. Dan untuk memperlancar kita ketika membaca, ada sebagian kata yang kita perlu harokati. Apalagi kata-kata tersebut misalnya jarang digunakan, sehingga kosakatanya cukup asing. Jadi kita perlu untuk mengharokatinya. Terakhir. 5. Tuliskan nomor rujukan, halaman, jilid, dan lain-lain untuk catatan selain ayat dan hadis. Ya, misalnya kita mendapatkan satu rujukan, adanya di kitab misalnya Sahih Fikih Sunnah jilid 2 halaman sekian. Nah, kita tidak perlu terlalu banyak menuliskan seluruh kontennya. Cukup S Sahih Fikih Sunnah. S F S 2 Romawi garis miring 1 2 3. Jadi nanti kalau mau merujuk tinggal buka buku itu. Begitu. Kita jeda dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita diuji dalam kubur nanti dengan 3 soal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Baiknya Allah
Sebelum tiba ujian itu, soal dan kunci jawabannya sudah diberitahu. Mana ada guru di sekolah dulu yang pernah memberi ujian semacam itu. Tapi jangan senang dulu. Ternyata jawaban ujiannya adalah dengan kedekatan, bukan dengan hafalan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali lagi pada pembahasan kitab Ilyah Thalibil Ilmi. Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz. Dua boleh Ustadz ya? Ya. Yang pertama begini Ustadz. Kadang sebagian orang, bahkan sebagian dai begitu, mengatakan bahwa mereka suka menghakimi atau menjudge orang-orang lain dengan mengatakan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini bid'ah, ataupun perbuatan maksiat yang lainnya. Tetapi ketika orang tersebut bertemu dengan pelakunya, mereka malah diam saja, tidak mengingkari. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana kita menjawab perkataan seperti itu? Itu tadi sempat Ana sebutkan di bagian pembahasan. Ada sebagian dai yang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan mana mudahana dengan mudaroh. Pertama, ketika kita menghakimi atau menghukumi, lebih tepatnya, ini perbuatan syirik. Pakai jimat perbuatan syirik kecil atau syirik besar, tergantung keyakinan orangnya pada si jimat itu. Bahwa keyakinan ini atau perbuatan ini adalah bid'ah. Perbuatan ini adalah sesuatu yang di dalam agama kita merupakan perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu semua adalah pembahasan hukum, bukan justifikasi ke orang. Kita tidak ingin membahas tentang orangnya, tetapi yang kita bahas adalah perbuatan. Kasihan umat kalau kita tidak jelaskan, ya atau tidak? Ada orang gantung botol kerating deng di atas pintu rumahnya, dikasih sobekan Quran. Dia bilang ini untuk tolak bala. Kita sudah tahu hukumnya itu sesuatu yang terlarang. Itu perbuatan syirik. Bisa jadi syirik besar. Kalau syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, membuat orangnya kafir. Ya. Bisa jadi hanya syirik kecil kalau dia mengatakan, oh enggak, yang menolak bala itu Allah, ini cuma sebab saja. Itu nanti kita akan detailkan kalau kita bahas penjelasan usul salatah. Ketika kita mengatakan ini perbuatannya syirik Pak, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau Bapak melakukan ini bisa membuat Bapak berdosa. Kalau Bapak meyakini benda ini sebagai penolak bala, bukan Allah, itu membuat kita keluar dari Islam. Kalau kita sudah tahu lalu kita tidak jelaskan, kasihan umat. Meninggal dia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Nah, yang kita hukumi di situ perbuatannya atau orangnya? Perbuatannya. Adapun orangnya adalah dampak dari perbuatannya. Ya. Begitu juga ketika menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Maaf Pak, ini adalah bid'ah. Ya, bisa jadi ini bid'ah yang ghair mukaffirah, bisa ini mukaffirah. Itu nanti pembahasan detailnya di usul salatah. Kalau kita sudah tahu ilmunya lalu kita diam, kita tidak jelaskan kepada mereka, kasihan umatnya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam berdakwah, yang kita permasalahkan adalah perbuatan. Ini yang kita perbincangkan adalah hukum dari perbuatannya. Adapun justifikasi ke orangnya tidak. Nah, karena bisa jadi ada orang itu awam. Bisa jadi orang melakukan itu karena terpaksa. Bisa jadi ada orang melakukan itu karena memang tidak tahu, dia pikir itu baik. Seperti tadi Ana ceritakan, Ana pergi ke shopping di Yogyakarta, Ana belikan bapak Ana buku jimat. Karena tidak tahu. Bukan karena sengaja untuk mempelajari jimat atau kemusyrikan. Ya. Adapun tadi katanya, kenapa ketemu orangnya kau diam saja? Kalau ketemu orangnya malah manis muka. Kita katakan, setiap tempat ada perkataan. Setiap perkataan ada tempat. Likuli maqam maqal. Likuli maqal maqam. Masa iya misalnya kita ketemu dengan orang yang melakukan bid'ah di tempat jual beli sayur yang diomongin soal bid'ah. Kan tidak tempatnya.
Tentu orang jual beli sayur nanya ini berapa harganya, ini berapa kilo, nggak kurang kah? Biasanya itu yang dibicarakan. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba bicarain jimat, ujuk-ujuk tiba-tiba bicarain bid'ah. Ya. Kecuali kalau misalnya itu bule sayur, misalnya dia punya jimat, dia gantung kan, terus kebetulan ada yang nanya, apa ini bule? Oh ini penglaris. Ya, terus kita kebetulan dengar, lalu kita ngomong, bule, maaf loh bule, ya, kita kalau minta kelarisan dagangan itu kepada Allah, bukan pada benda-benda seperti ini. Apalagi ini benda kita sendiri yang bikin. Ini bule yang bikin toh? Iya, saya sendiri yang bikin. Ya, masa kita meminta kelarisan kepada benda yang kita bikin sendiri, mintanya kepada Allah. Nah, itu namanya menempatkan pembicaraan pada tempat yang tepat. Jadi bedakan antara menghukumi perbuatan, menjelaskan tentang hukumnya, bahwa ini adalah terlarang, bahwa ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, dengan menjudge orangnya. Adapun tentang orangnya, ketika kita bertemu dengan mereka, maka perlakuan kita bisa jadi lemah lembut, bisa jadi tegas, tergantung kondisi, tergantung tempat. Sangat beda antara kita ngomong langsung dengan yang dia nanya sendiri. Sangat beda pembicaraannya di tempat sayur dengan di masjid. Beda pembicaraannya antara kita di tengah keramaian orang atau kita berdua-duaan dengannya. Ya. Itu harus memperhatikan kondisi. Situasi dan kondisi. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tentang buku-buku yang membahas tentang masalah sihir atau jimat-jimat seperti Ustaz. Bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur membeli Ustaz, dan kita simpan di rumah, apa yang harus kita lakukan terhadap buku-buku tersebut Ustaz? Bila kita terlanjur beli buku seperti itu, maka yang dilakukan adalah dibakar. Bakar buku tersebut. Tapi bukankah di dalamnya ada lafaz jalalah Allah? Bisa jadi ada ayat Al-Quran. Nah, jawabannya sebagaimana para sahabat dahulu ketika mereka mengumpulkan Al-Quran, maka Al-Quran berserakan di sebagian pelepah kurma atau di tempat-tempat yang terpisah-pisah. Setelah digabungkan, maka yang terpisah-pisah tadi dibakar untuk menghilangkan perbedaan. Dan ketika dibakar, dia hilang zatnya. Beda halnya kalau dibuang di tong sampah, zatnya masih ada. Jadi buku-buku seperti itu dibakar sehingga hilang zatnya. Dan tidak boleh hanya dirobek-robek, dibuang di tong sampah. Khawatirnya lafaz jalallah Allah tercampur dengan benda-benda kotor di tempat sampah. Mungkin itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian faedah ilmu dari pembahasan kitab Milyah Thalibil Ilmi pada edisi ini. Kepada teman-teman peserta MIA yang ada pertanyaan, langsung saja disampaikan ke grup masing-masing. Insya Allah nanti para mu'alimin dan mu'alimat akan menjawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.